Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Eka Natasha dengan NIM 232103. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mid semester pemrograman mobile lintas platform yang diampuh oleh Bapak Dr. Sunardi Eskom MT. Aplikasi yang saya buat adalah aplikasi toko kosmetik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alur dari aplikasi yang telah saya buat. Aplikasi yang telah saya buat itu di sini berbentuk seperti kasir. Nah, di sini saya input nama customer, Saskia, input barang yang dia beli, serum, terus jumlah barang yang dia beli 5. Nah, di sini totalnya itu otomatis muncul, terus kita tambahkan ke pesanan. Dia di sini membeli 3 produk. Produk yang satu toner, jumlah barang 3, tambah ke pesanan. Input lipstick, jumlah barang yang dia beli 10, terus di sini tambah pesanan. Nah, di sini kita lihat pesanan. Nah, di sini misalnya dia mau edit lipstick, udah jadi dia beli 10, dia beli hanya 2. Terus serum dia tidak jadi beli, jadi kita cancel atau hapus. Sini lanjut pembayaran. Di sini ada struknya, terus bayar, pembayaran berhasil, oke, dia kembali ke home. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan database helper. Nah, di sini ada import package Skyflight, di mana kode ini digunakan untuk mengimpor package Skyflight agar aplikasi Flutter bisa menggunakan database Skyflight untuk menyimpan data secara lokal. Nah, di sini juga ada import package path, di mana digunakan untuk membantu menentukan lokasi penyimpanan database di perangkat. Di sini ada kelas database helper. Bagian ini digunakan database helper yang berfungsi mengatur seluruh proses database pada aplikasi. Nah, di sini ada variabel static database digunakan untuk menyimpan koneksi database Skyflight. Nah, di sini ada future yang digunakan untuk mengambil database yang akan dipakai di aplikasi. Nah, ini ada if database. Kode ini mengecek apakah database sudah tersedia. Jika sudah ada, maka database langsung digunakan kembali. Nah, di sini juga ada database await ini TDB. Jika database yang belum ada, maka fungsi TDB dijalankan untuk membuat database baru. Nah, di sini juga ada ini DTB. Fungsinya digunakan untuk membuat dan membuka database Skyflight. Di sini ada string path join await get database. Bagian ini digunakan untuk membuka atau membuat database Skyflight. Nah, di sini ada version 1. Kode ini menunjukkan versi database yang digunakan aplikasi. Ini ada one create. Ini berfungsi akan berjalan saat database pertama kali dibuat. Nah, di sini ada tabel produk. Tabel produk ini dibuat membuat tabel produk untuk menyimpan data produk kosmetik. Nah, di sini ada ID integer primary key. Kolom ID digunakan sebagai identitas utama dan nilainya bertambah otomatis. Di sini ada nama teks, harga teks, dan stok. Kolom ini digunakan untuk menyimpan nama produk, harga produk, dan jumlah stok produk.
Selanjutnya ada tabel supplier. Bagian ini digunakan untuk menyimpan data pemasok barang. Nah, di sini juga ada nama supplier dan alamat. Kolom ini digunakan untuk menyimpan nama dan alamat supplier. Nah, selanjutnya ada tabel penjualan. Tabel penjualan. Kode ini membuat tabel penjualan untuk menyimpan data transaksi penjualan. Nah, di sini ada nama produk, jumlah teks, dan total. Ini digunakan untuk menyimpan nama produk, jumlah pembelian, dan total harga. Nah, di sini ada future integer insert produk. Ini berfungsi untuk menambah data produk ke database. Selanjutnya di sini juga ada return await db insert produk raw. Kode ini untuk menjalankan proses penyimpanan data ke tabel produk. Selanjutnya ada future list map string, di mana fungsinya itu untuk mengambil seluruh data produk dari database. Selanjutnya di sini ada return await db query produk. Kode ini menampilkan semua data yang ada pada tabel produk. Di sini juga ada future integer update produk, berfungsi untuk mengedit data produk yang sudah ada. Nah, di sini ada where ID. Kode ini menentukan data yang akan diupdate berdasarkan ID produk. Terus di sini ada future delete, digunakan untuk menghapus data produk dari database. Terus di sini ada return. Kode ini menjalankan proses penghapusan data pada tabel produk. Terus selanjutnya di sini ada fitur insert supplier. Ini berfungsi untuk menambahkan data supplier ke database. Di sini juga ada fitur list map string dynamic, di mana digunakan untuk mengambil seluruh data supplier. Nah, di sini juga ada penjualan yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan. Nah, di sini juga ada fitur list map string yang berfungsi untuk mengambil semua data penjualan dari database. Nah, di sini ada return await db query penjualan. Kode ini menampilkan seluruh data yang ada pada tabel penjualan. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke codingan home package. Nah, di sini di codingan home package ada import package dan import pesanan. Nah, di bagian ini digunakan untuk mengimpor library Flutter agar kita bisa membuat tampilan aplikasi dan menghubungkan ke halaman pesanan. Nah, di sini ada kelas home dan state home. Nah, halaman ini utama aplikasi yang menggunakan stateful widget agar data bisa berubah secara real time seperti stok dan keranjang. Nah, di sini ada terdapat teks editing controller nama, barang, jumlah, dan harga. Ini digunakan untuk mengambil input dari user seperti nama customer, barang, jumlah, dan total harga. Nah, di sini ada list map. Nah, di sini digunakan untuk data produk yang berisi nama, harga, dan stok. Data ini digunakan sebagai database sederhana. Selanjutnya di sini ada void update harga dan stok. Nah, ini void update harga dan stok
berfungsi untuk menghitung total harga secara otomatis ketika user memasukkan jumlah barang yang dia input. Terus di sini ada void tambah pesanan. Nah, ini void tambah pesanan, nama barang, jumlah, dan harga. Di sini berfungsi untuk menambah barang ke dalam keranjang dan menjumlahkan total harga. Nah, dan di sini juga ada Nah, di sini ada navigator pas. Nah, di mana kode ini digunakan untuk berpindah ke halaman pesanan dan mengirim data keranjang serta total harga. Nah, di sini saya akan melanjutkan membahas codingan Mindar. Nah, di codingan Mindar itu terdapat import package Flutter dan import home package, di mana ini digunakan untuk mengimport library Flutter agar bisa membuat tampilan aplikasi serta menghubungkan file home package Dar sebagai halaman utama. Nah, di sini ada void main dan run up, di mana void main itu berfungsi untuk titik awal program Flutter dan run up digunakan untuk menjalankan aplikasi dengan kelas utama yaitu MyApp. Nah, di sini ada kelas MyApp. Nah, kelas ini merupakan root atau dasar aplikasi karena menggunakan stateless widget, maka tampilan tidak berubah secara langsung. Nah, di sini ada return material app, debug show, dan home, di mana material app digunakan untuk membuat aplikasi Flutter berbasis material desain, dan debug show checked mode banner untuk menghilangkan tulisan debug. Di sini ada juga home package, berarti halaman pertama yang dibuka adalah home package. Ini untuk tampilan halaman pertama. Selanjutnya saya akan membahas codingan pembayaran package. Nah, di mana itu di sini ada import package Flutter dan import home package, di mana bagian ini digunakan untuk mengimport library Flutter dan menghubungkan ke halaman home package agar bisa kembali setelah pembayaran selesai. Di sini juga ada kelas pembayaran package. Kelas ini digunakan untuk stateless widget karena data tidak berubah, hanya menampilkan struk pembayaran. Di sini ada final string nama customer, di mana fungsinya ini untuk menerima data dari halaman sebelumnya, yaitu nama customer, isi keranjang, dan total. Nah, di sini juga ada pembayaran package, di mana ini wajib diisi oleh kasir di saat halaman pembayaran dibuka agar data transaksi bisa tampil. Selanjutnya di sini ada return scaffold. Bagian ini adalah struktur data utama halaman pembayaran dengan warna hijau sebagai tema sukses transaksi. Selanjutnya di sini ada
teks nama customer. Ini menampilkan nama pembeli yang melakukan transaksi. Nah, ini ada list view, item code, keranjang. Bagian ini digunakan untuk menampilkan semua barang yang dibeli dalam bentuk struk. Selanjutnya di sini ada teks total barang, harga satuan, total harga, di mana di setiap item menampilkan nama barang, jumlah pembeli, harga satuan, total harga per barang. Nah, di sini ada teks total keseluruhan. Ini untuk menampilkan total keseluruhan belanja yang harus dibayar oleh customer. Nah, di sini ada elevated button yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran. Nah, ini ada navigator pass and remove, di mana itu kode ini mengembalikan user ke halaman awal dan menghapus semua halaman sebelumnya. Jadi setelah sudah melakukan pembayaran, nanti ada pop-up muncul, tekan OK, dia kembali ke halaman utama, yaitu ke home. Nah, di sini saya akan melanjutkan lagi ke kodingan pesanan. Nah, di sini terdapat import package Flutter dan import pembayaran package. Bagian ini digunakan untuk mengimport library Flutter dan menghubungkan ke halaman pembayaran. Nah, di sini juga terdapat kelas pesanan package. Halaman ini digunakan untuk stateful widget karena data bisa berubah seperti edit jumlah dan hapus pesanan. Nah, di sini ada final string nama customer dan final list. Halaman ini menerima data dari halaman sebelumnya, yaitu nama customer, isi keranjang, total harga. Nah, di sini juga ada void instead, di mana fungsi ini digunakan untuk menyalin data keranjang dan total agar bisa diedit tanpa mengubah data asli. Nah, di sini juga ada void hapus pesanan. Fungsi ini digunakan untuk menghapus item dari keranjang dan mengurangi total harga. Di sini void edit pesanan. Ini berfungsi untuk mengubah jumlah barang yang sudah dipesan. Nah, terus di sini ada text editing controller. Ini menampilkan jumlah lama agar user bisa mengeditnya. Nah, selanjutnya di sini ada show dialog content. Nah, di sini untuk menampilkan pop-up untuk mengedit jumlah barang. Dan misalnya kayak dia pesan barang 10, terus dia udah jadi pesan barang 10 cuma 5 aja begitu. Nah, selanjutnya di sini juga nah,
di sini integer jumlah baru, dimana di situ saat disimpan nanti muncul total lama dikurangi, jumlah diperbaharui, harga dihitung ulang, total baru ditambahkan. Nah, di sini juga terdapat list view item count keranjang baru. Bagian ini menampilkan semua barang yang sudah dipesan dalam bentuk list. Terus di sini juga ada di sini ada teks item nama, jumlah, dan harga. Di sini untuk menampilkan nama barang, jumlah pembelian dengan total harga. Nah, ini ada icon button edit pesanan. Tombol ini untuk mengedit jumlah pesanan, dan ada juga di sini terdapat nih. Nah, di sini juga ada icon button untuk button hapus ini. Ini kodean untuk button hapus, untuk menghapus pesanan yang mau di cancel begitu. Terus nah, di sini ada teks total bayar. Ini untuk menampilkan total harga setelah semua perubahan. Nah, selanjutnya di sini ada di sini ada navigator pas, konteks material package route, bladder pembayaran, nama customer, keranjang, sama total. Nah, di sini tombol ini digunakan untuk lanjut ke halaman pembayaran dan mengirim data pesanan. Nah, selanjutnya saya masuk ke codingan tes, widget tes, dar. Nah, di sini ada import package Flutter, import package Flutter test, dan import package Meet penjualan. Nah, di mana di bagian 3 ini digunakan untuk mengimport library Flutter, library testing, dan juga file main dar yang akan diuji. Nah, fungsi dari void main digunakan untuk khusus menjalankan pengujian aplikasi untuk menjalankan aplikasi utama. Nah, di sini juga ada tes widget, tes aplikasi berjalan. Nah, bagian ini digunakan untuk membuat tampilan UI. Kita mengecek apakah tampilan aplikasi berjalan dengan benar. Nah, di sini ada await tester pub widget, di mana kode ini dijalankan kode ini menjalankan aplikasi my app di dalam lingkungan testing. Nah, di sini juga ada expect fin text fits one widget. Di bagian ini digunakan untuk mengecek apakah teks toko kosmetik Saskia muncul di aplikasi. Jika ditemukan satu kali, maka tes dianggap berhasil. Nah, selanjutnya saya lagi masuk ke codingan PubSpec. Nah, ini ada name, meet penjualan. Bagian ini digunakan untuk memberikan nama project Flutter, yaitu nama projectnya meet penjualan. Nah, di sini description di bagian ini menjelaskan bahwa project ini adalah aplikasi Flutter baru. Nah, di sini ada publish to none. Ini berarti project tidak akan dipubliskan ke pub dev karena hanya digunakan untuk tugas atau project lokal. Nah, di
di sini ada version. Di bagian ini menunjukkan versi aplikasi biasanya digunakan untuk update aplikasi di masa depan. Nah, di sini ada environment. Bagian ini menunjukkan versi Dart SDK yang digunakan, yaitu minimal versi 3.1.0. Sini ada dependencies Flutter. Di bagian ini berisi library yang digunakan Flutter framework utama, sedangkan ini Cupertino icon atau icon iOS. Nah, ini Skyflight database-nya. Terus patch itu mengatur lokasi file database. Nah, di sini ada juga dependencies Flutter. Di bagian ini digunakan untuk kebutuhan development seperti testing dan pengecekan error kode. Nah, di sini ada Flutter uses material design. Ini mengaktifkan material design agar tampilan aplikasi Flutter menjadi lebih modern dan rapi. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.